Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainnah Fungkarwa, NIM 23140106, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia Timur. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar domain, trees, dan forest. Jadi sebelum kita praktek menggunakan Windows Server, kita harus kenali dulu konsep dasar dalam dunia Microsoft, yakni domain, trees, dan forest. Nah, domain contohnya yahoo.com atau facebook.com disebut dengan domain. Di dunia nyata, domain sesuatu nama di belakangnya ada .com-nya, entah itu .id karena Indonesia, makanya ID, atau .co.id untuk sebuah perusahaan, ataupun juga orang boleh untuk organisasi, objek di internet semacam ini disebut dengan domain. Seperti contohnya perusahaan namanya sukasuka.com. Perusahaan sukasuka.com ini disebut dengan domain, atau lebih tepatnya top level domain. Soalnya ada yang namanya subdomain, misalnya /sukasuka.com. Jadi perusahaan sukasuka ini dia punya divisi namanya sales. Nah, sales ini ditaruh di subdomain.com gitu. Dan sukasuka.com sebuah perusahaan, kalau dia besar, atau sebuah organisasi atau badan atau institusi atau apapun, semakin dia besar, dia biasanya punya subdomain sendiri. Contohnya di sukasuka.com ini ada sales sukasuka.com, ada bagian lagi namanya technicalsukasuka.com, dan berbagai macam subdomain lainnya, tergantung si kebutuhan si perusahaannya ini mau apa. Yaitu contoh di internet, kalau di dalam dunia Microsoft Environment atau Microsoft Network, domain adalah sesuatu yang berisi objek atau kelompok-kelompok tertentu yang dikelompokkan lagi menjadi satu, sehingga sebuah domain, contohnya sukasuka.com ini, dia menjadi sebuah identitas bagi sebuah organisasi di Microsoft Network. Itu tadi tentang domain. Oke, itulah tadi tentang domain. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya trees. Tapi sebelum itu kita hapus dulu, lalu kita pindah ke trees. Trees artinya pohon. Jadi di dalam dunia Microsoft Network ada yang dikenal namanya tree alias pohon 3 yang dilambangkan dalam bentuk segitiga. Di sini saya akan mencoba menggambarkannya agar lebih kita pahami lagi. Contohnya seperti ini yang disebut dengan tree. Dan yang namanya tree atau pohon punya banyak cabang. Bisa punya cabang satu lagi misalnya di bawahnya seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini, yang inilah gambaran dalam dunia Microsoft Network. Jadi konsep tree di dalam Microsoft Network ini adalah menggambarkan sebuah organisasi, contohnya si sukasuka.com ini. Si perusahaan namanya sukasuka.com, dia punya domain utama namanya sukasuka.com.
Terus karena dia punya divisi lain, si sukasuka.com ini dia bikin subdomain namanya sales.com sales.sukasuka.com. Dan dia juga punya sub lain, punya divisi lagi namanya finance sukasuka.com. Jadi si sales.sukasuka.com adalah subdomain dari top level domainnya, yakni sukasuka.com di dalam yang namanya TRIS. Ini di sukasuka.com misalnya ini kantor, pusatnya di dalam ada server klien, ada database server dan berbagai macam objek-objek lainnya. Ada istilah baru namanya objek atau organization unit, di mana sebuah kontainer objek yang bisa berisi informasi dari domain itu sendiri. Kemudian ada yang namanya users, ada computers, ada grup kontak, kemudian save folder atau set printer. Nah, ini yang disebut dengan objek di dalam sebuah TRIS. Jadi yang namanya sukasuka.com, baik si sukasuka.com di dalam pasti ada komputer klien itu. Terus kemudian dia juga punya yang namanya server di Sukarkop ini. Nah, dia server ini kemudian ada server lain atau database server. Nah, salah satu yang sukasuka.com top level domain dia ada di klien atau ada di server database, dan mungkin ada printer, ada user, daftar usernya, atau yang disebut dengan Active Directory. Nah, semua terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Mereka terhubung lewat sebuah aturan yang namanya trust relationship. Ini digambarkan dengan garis seperti ini. Nah, garis ini yang disebut dengan trust relationship atau translationship. Seperti namanya, ini membangun kepercayaan. Jadi masing-masing tiga yang ada di sini terhubung dengan pusatnya melalui sebuah aturan trust relationship. Dan yang namanya pengelompokan yang sukasuka.com sampai yang ke bawah-bawahnya ini tergabung menjadi satu yang namanya forens. Nah, yang disebut dengan forens 1, lingkaran ini disebut dengan forens di dalam forens. Dan ada 3 subdomainnya juga. Sebenarnya cuma dia subdomain yang merupakan slot tree atau yang pohon anak dari semua informasi yang tersimpan dalam root 3. Kemudian charge tree, subtree, sales, dan finance ini tersimpan ke dalam satu tempat yang disebut dengan global catalog. Nah, global catalog berisi informasi tentang objek-objek apa saja yang ada di semua tree forens di domain sukasuka.com ini. Namun ada kasus sebuah perusahaan bisa saja merger dengan perusahaan yang lain. Yang contohnya sering atau mungkin pernah teman-teman dengar ada perusahaan namanya Tricom. Dia perusahaan yang membuat planet network seperti switch router,
Kemudian karena perusahaannya udah hampir kolaps, akhirnya diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar, namanya HP. Jadi HP pembeli perusahaan yang namanya Tricorps ini untuk bergabung jadi satu. Nah, dalam contoh kali ini ada sebuah perusahaan namanya suka.com. Misalnya suka.com suka.com ini punya domain sendiri namanya saya suka.com. Dia punya tri sendiri, dimana logonya gambar dulu biar lebih enak kali ya, kayak gini. Jadi suka.com ini punya yang namanya objek-objek di dalamnya yang seperti dia punya user, terus punya data, punya server sendiri, terus dia punya database server juga. Nah, perusahaannya misalnya mau gabung sama si suka.com, bisa ya. Suka.com ini harus membangun terus relationship dari suka.com ini ke saya suka.com, sehingga dua perusahaan ini gabung jadi satu meskipun mereka masih mempunyai nama domain yang berbeda. Nggak masalah sih, karena dengan membangun trans relationship seperti ini mereka akan berbagi informasi yang sama. Mereka membagi informasi yang sama dan punya satu global katalog yang sama, dan karena mereka punya berbagai skema yang sama dan mereka akan bergabung menjadi satu forens dimana lingkaran ini dia akan berubah jadi satu lingkaran lagi. Yaps, satu lingkaran ini bergabung. Lah ini kurang cukup nih, maaf ya, kurang. Mereka akan menjadi satu forens yang baru, berada di satu forens yang sama, yaitu berada di hutan yang sama dengan masing-masing pohonnya akan berada di dalam satu hutan yang sama. Ya, kira-kira begitulah konsepnya. Singkatnya mengenai domain trees dan forens ini. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini berarti kita sudah membahas mengenai konsep dasar mengenai domain tulis dan domain trees dan forens di dalam dunia Microsoft Network. Oke, kalau begitu dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.